Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puspawati PU dengan NIM 151421052 dari kelas 1B PGSD. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Hasni Ilham, SPD MSI. Baik, pada video kali ini terdapat dua soal yang akan saya bahas. Soal yang pertama yaitu akhir-akhir ini banyak terjadi kasus kekerasan oleh guru kepada siswa seperti kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan kekerasan verbal. Menurut Anda hal ini berhubungan dengan kompetensi guru yang mana dan berikan analisisnya. Menurut saya berhubungan dengan kompetensi kepribadian karena sudah melanggar kode etik profesi guru, standar nasional pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir B dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi siswa, dan berakhlak mulia. Mulyasa 2008 menyatakan bahwa pribadi guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Pribadi guru juga sangat berperan dalam pembentukan karakter siswa. Ini dapat dimaklumi karena manusia merupakan makhluk yang suka mencontoh, termaksud mencontoh pribadi gurunya dalam membentuk pribadinya. Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi kepribadian terdiri dari: yang pertama, bertindak sesuai dengan norma agama, hukum sosial, dan kebudayaan nasional. Kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Ketiga, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Keempat, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Kelima, menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal. Kompetensi kepribadian juga merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi siswa, dan berakhlak mulia. Secara rinci, subkompetensi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, subkompetensi kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma hukum, bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga sebagai guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. Kedua, subkompetensi kepribadian yang dewasa memiliki indikator esensial: menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. Ketiga, subkompetensi kepribadian yang arif memiliki indikator esensial: menampilkan tindakan yang didasarkan pada pemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Keempat, subkompetensi kepribadian yang berwibawa memiliki indikator esensial: memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. Kelima, subkompetensi akhlak mulia dan dapat menjadi teladan memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma religius atau iman dan takwa, jujur dan ikhlas, suka menolong, dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. Keenam, subkompetensi evaluasi diri dan pengembangan diri memiliki indikator esensial: memiliki kemampuan untuk berintrospeksi,
dan mampu mengembangkan potensi diri secara optimal. Secara ringkasan kompetensi kepribadian guru dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, mantap. Kedua, stabil. Ketiga, dewasa. Keempat, arif dan bijaksana. Kelima, berwibawa. Keenam, berakhlak mulia. Ketujuh, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Kedelapan, mengevaluasi kinerja sendiri dan mengembangkan diri secara berkelanjutan. Selanjutnya, soal yang kedua, jelaskan peran motivasi dalam keberhasilan belajar siswa. Jawabannya, peranan motivasi dalam belajar pada dasarnya dapat membantu dalam memahami dan menjelaskan perilaku individu, termasuk perilaku individu yang sedang belajar. Ada beberapa peranan penting dari motivasi dalam belajar menurut Hamsa 2007-27 ayat 1, yaitu yang pertama, peranan motivasi dalam menentukan penguatan belajar. Motivasi dapat berperan dalam penguatan belajar apabila seseorang anak yang belajar dihadapkan pada sesuatu masalah yang memerlukan pemecahan dan hanya dapat dipecahkan berkat bantuan hal-hal yang pernah dilaluinya. Sebagai contoh, seorang anak akan memecahkan materi matematika dengan bantuan tabel logaritma. Kedua, peranan motivasi dalam memperjelas tujuan belajar. Peranan motivasi dalam memperjelas tujuan belajar erat kaitannya dengan kemaknaan belajar. Peserta didik akan tertarik untuk belajar sesuatu jika yang dipelajari itu sedikitnya sudah dapat diketahui atau dinikmati manfaatnya bagi peserta didik tersebut. Sebagai contoh, peserta didik akan termotivasi belajar elektronik karena tujuan belajar elektronik itu dapat melahirkan kemampuan peserta didik dalam bidang elektronik. Dalam suatu kesempatan, misalnya, peserta didik tersebut diminta membetulkan radio yang rusak, dan berkat pengalamannya dari bidang elektronik, maka radio tersebut menjadi baik setelah diperbaikinya. Dari pengalaman itu, peserta didik tersebut makin hari makin termotivasi untuk belajar, karena sedikit peserta didik sudah mengetahui makna dari belajar itu. Dan yang ketiga, motivasi menentukan ketekunan belajar. Seorang anak yang telah termotivasi untuk belajar sesuatu akan berusaha mempelajarinya dengan baik dan tekun, dengan harapan memperoleh hasil yang baik. Dalam hal itu, tampak bahwa motivasi untuk belajar menyebabkan seseorang tekun belajar. Sebaliknya, apabila seseorang kurang atau tidak memiliki motivasi untuk belajar, maka dia tidak tahan lama belajar. Dia mudah tergoda untuk mengerjakan hal yang lain dan bukan belajar. Itu berarti motivasi sangat berpengaruh terhadap ketahanan dan ketekunan belajar. Sekian dari saya, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.